teman-teman, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Alia Ainunisa. 2. Syaharah Agnia Nabila, ingin memberikan video edukasi yang berjudul Perilaku Hedonisme. Gaya hidup hedonisme adalah perilaku atau kebiasaan seorang individu untuk menghabiskan waktunya hanya untuk bersenang-senang bersama teman sepermainan dan ingin menjadi pusat perhatian di lingkungannya. Macam-macam hedonisme. 1. Hedonisme egoistis. Secara pribadi, contohnya, makan di tempat yang mahal dan enak dengan jumlah dan jenisnya yang banyak. Kemudian disediakan pula waktu yang cukup lama untuk menikmati semuanya. 2. Hedonisme universal. Secara bersama, hedonisme universal adalah suatu gaya hidup hedonis yang bertujuan untuk mendapatkan kesenangan maksimal bagi semua yang mencakup banyak orang. Contohnya, apabila individu sedang berdansa maka haruslah berdansa bersama-sama, serta tidak boleh ada seorang pun yang tidak hadir, ataupun kesenangan-kesenangan lainnya yang dapat dinikmati bersama semua orang. Mari kita simak ilustrasi video mengenai perilaku hedonisme. Kemudian tiba-tiba ayah menghampiri Kila untuk menanyakan sisa keuangannya. Kila, gimana sekolahmu minggu ini? Ayo cerita ke ayah. Aku udah dapat uang mingguan dari ayah dan ibu. Belum semuanya, sih. Tapi nanti aku akan ke mall untuk belanja dengan teman-temanku. Semua aman, ayah. Cuman untuk uang mingguin ayah belum transfer ke aku semuanya ya. Iya, nanti malam ayah akan transfer. Ya. Yay. Terima kasih, ayah. Kamu harus ingat ya, jangan pakai uang itu dengan boros. Betul itu, nak. Jangan boros. Uang itu harus disimpan untuk keperluanmu di masa depan. Tenang saja, ibu. Aku akan berhemat. Jangan hanya omong belakang ya. Ibu tahu kok kamu hampir tiap minggu beli tas baru. Ya, aku kan hanya membeli kebutuhanku saja. Lagian, beberapa minggu ini ada banyak acara yang harus aku datengin. Jadi ya wajar aja aku butuh beberapa tas baru. Ya sudah Bu, aku mau ngerjain tugas dulu. Aku ke kamar ya Pak. Iya, dipahami ya Kila. Kila, Sarah, dan Alia terlihat sedang berfoto dengan belanjaan mereka. Hai Gus, abis pulang sekolah kita ke mall yuk, aku ingin membeli sepatu baru untuk menambah koleksiku. Yuk Kila. Aku ingin membeli sepatu baru lumayan untuk nambah koleksiku. Jangan terlalu boros Kila. Aku gak boros kok. Aku hanya pengen membeli baju, ini sebagai hadiah untuk diri sendiri setelah berjuang belajar di sekolah. Lagian nanti aku dapat uang jajan lagi dari ayah aku. Aku sudah memilih sepatu yang aku suka, ini harganya terjangkau. Menurutku sepatu ini kurang cocok, warnanya terlalu mencolok. Baju ini cocok buat kamu dan juga ini terkenal di kalangan anak muda. Terlihat menarik sih, tapi harganya agak mahal. Baiklah, kalau begitu aku bayar ke kasir dulu. Saat Kila hendak membayar, kartu kreditnya ditolak. Kila mencoba membayar dengan kartu ATM, namun juga ditolak. Maaf, mungkin ada masalah dengan kartu kakak. Ada apa ini? Kenapa kartu-kartu ini tidak bisa digunakan? Jangan panik Kila, nanti kamu coba hubungin bank kali aja ada masalah. Dicoba sekali lagi Kak. Makasih banyak, Ril. Maaf banget aku ngerepotin kamu.
Kila mencoba menghubungi bank, namun tidak bisa terhubung. Dia mulai merasa cemas dan khawatir. Ayah, kenapa kartu kreditku dan ATM-ku tidak bisa digunakan? Aku udah coba menghubungi bank tapi tidak bisa terhubung. Ada masalah. Kila. Aset ayah disita oleh bank karena ayah terbukti melakukan korupsi. Apa? Kok bisa ayah ngelakuin hal kayak gitu? Ayah sedang dalam proses pengadilan. Semua set disita termasuk uang di rekeningmu. Terus, gimana aku bisa jajan nanti? Ayah akan mencoba menyelesaikan masalah ini. Tapi untuk sementara waktu kamu harus belajar bagaimana mengelola uangmu dengan baik dan tidak boros. Kila duduk di kamarnya, memikirkan perkataan ayah dan ibu. Dia merasa bersalah karena telah menghabiskan uang yang diberikan kepadanya dengan tidak bijak. Ayah, ibu, aku mau minta maaf. Aku tahu sekarang bahwa perilaku borosku telah membuat kalian khawatir dan repot. Aku benar-benar menyesal. Kamu tidak perlu meminta maaf. Kila. Kami hanya ingin kamu belajar dari kesalahanmu. Kamu harus belajar mengatur keuanganmu dengan bijak, Kila. Jangan lagi buang-buang uangmu untuk hal-hal yang tidak perlu. Aku mengerti, Ibu. Aku bakal belajar untuk mengelola uangku dengan lebih baik dan tidak lagi beli hal-hal yang berlebihan. Itu sangat baik. Tapi kalian harus tahu bahwa ayah juga salah. Ayah terlibat dalam kasus korupsi dan aset ayah disita bank. Bagaimana ayah bisa terjerat kasus itu? Ayah terlalu fokus pada uang dan lupa bahwa uang tidak segalanya. Ayah tidak ingin kamu mengalami hal yang sama seperti ayah. Kila terbaring di atas tempat tidurnya dan menatap ke arah lemari yang penuh dengan baju dan aksesoris yang sudah dibelinya. Aku harus memikirkan masa depanku. Aku harus menabung untuk pendidikan dan kebutuhan lainnya. Aku tidak boleh lagi boros dan harus mulai berhemat. Aku harus buat skala. Kila duduk di meja belajar, membaca buku tentang mengatur keuangan. Dia mencatat beberapa tips dan membuat anggaran untuk pengeluarannya. Aku juga harus memilih lingkungan pertemanan yang lebih baik agar aku tidak melakukan perilaku hedonisme. Solusi bagi orang tua mulailah melakukan pendampingan terhadap anak. 1. Pengawasan media sosial. Media sosial mempengaruhi remaja dengan gaya hidup mewah dan bersenang-senang, sehingga orang tua perlu membatasi dan mengawasi penggunaannya. 2. Pertimbangan soal reward. Pemberian hadiah penting untuk meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri anak, tetapi harus diberikan dengan hati-hati agar tidak berdampak negatif. 3. Menjadi teladan terbaik. Orang tua harus menjalani gaya hidup sederhana dan positif sebagai teladan bagi anak. Menghindari gaya hidup hedonis yang bisa ditiru oleh anak. 4. Hindari fasilitas full service. Orang tua harus mengajarkan anak-anak bahwa tidak semua keinginan bisa dipenuhi dan mereka perlu belajar berusaha, menabung, serta membuat skala prioritas antara keinginan dan kebutuhan. Menabung dan membelanjakan uang dengan bijaksana diperlukan karena setiap manusia mengalami pasang surut kehidupan yang berbeda dan karenanya memiliki sumber penghasilan yang berbeda pula. Terima kasih.